Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya, 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 puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya tidak salah kostum, puji Tuhan. Saya tadi di Saint Maurice salah kostum. Dia pakai baju putih semua, saya pakai merah. Ternyata merahnya udah di sini. Puji Tuhan, haleluya. Oh, glory Jesus. Berarti hati saya ada di sini. Oh, glory. Luar biasa. Tadi saya ditanyain sama Santi, PowerPoint-nya di mana? Lupa di sini. Saudara ini dikasih Tuhan tahun 70. Saya baru berumur 1 tahun, Bu Sally juga baru seumur 1 tahun ya. Ada pendeta yang hebat di Amerika, namanya pendeta James. Itu dipakai dengan satu kuasa sign and wonders. Pengurapan, kelepasan, pengusiran roh-roh jahat. Saudaraku ini dikasihi Tuhan, tetapi karena merasa dia menjadi superior, menjadi orang yang seolah-olah tidak ada kompetitornya. Nah, tolong yang baju merah lihat saya sebentar. Saya juga merah. Ya, hati-hati dengan pelayananmu. Kalau tujuanmu, kiblatmu bukan Tuhan, hanya masalah waktu kita akan jatuh. Kalau tujuan kita bukan memuliakan Tuhan, hanya masalah waktu kita akan terjerembab. Saudaraku, pendeta ini begitu hebat, luar biasa. Tetapi karena nggak ada yang berani mengingatkan, nggak ada yang berani negur, akhirnya pendeta ini jatuh dalam dosa perselingkuhan. Katanya selingkuh kudus. Katanya apa? Daud kudus kok. Saudara kok lihat saya curiga gitu ya? Halo? Amin. Ya, dia melakukan perselingkuhan saudaraku dan banyak kesalahan dia buat. Ketika perselingkuhan itu berjalan 8 tahun. Saudara jangan kaget loh, saudara pasti dengar Benny Hinn kan? Benny Hinn 3 kali loh jatuh dalam dosa perselingkuhan. Dan 3-tiganya sama sekretarisnya. Saudara pernah dengar pendeta Peter Younger? Yang kalau berkhotbah di Bandung 400-500 orang beredar bertobat. Tidak taunya sekarang istrinya 5. Sudah saya tidak ngomong itunya, saya ngomong yang ini aja. Ya oke. Pastor James ini saudaraku, akhirnya bukan hanya apa? Bukan hanya selingkuh. Tetapi apa? Pada akhirnya dia di satu titik menyalahgunakan uang pelayanan. Hati-hati, sekarang banyak pendeta yang aneh-aneh Bu. Serius, sekarang banyak pendeta yang aneh. Di Rutan Cipinang sekarang ada 8 gembala sidang di penjara. Oh ya, dia tahu firman. Ada yang master teologi lagi. Saudara ini kasih Tuhan, akhirnya dia menyalahgunakan apa? Keuangannya untuk apa? Kepentingan pribadi. Saudaraku, singkat cerita akhirnya dia di penjara. Dia masuk penjara bersama dengan napi-napi yang lain. Dalam perjalanan dia di penjara, saudaraku, ada pendeta muda di Amerika itu senang pelayanan misi. Satu titik dia pelayanan ke penjara di mana Pastor James ini di penjara. Ketika ngelihat seniornya saudaraku, dia tanya, "Are you Pastor James?" Dia bilang, "Yes, I am." Anak muda ini pendeta ini bingung tanya. Dia tanya begini, Do you love God? Do you love Jesus? Dengan lantang dia berkata, "Of course, I love Jesus. I love God." Anak muda ini tanya, "So? Kalau cinta Tuhan harus nggak di sini kan?" Halo, amin. Dia tanya, "Kamu cinta Tuhan?" "Ya, saya cinta Tuhan." "Tapi kenapa ada di sini?" Apa jawaban saudaraku? Dengar baik, lihat saya. Ini penting. "Saya cinta Tuhan melebihi kamu. Tetapi terlalu sering saya tidak takut Tuhan." Nangkap gak? Dia cinta Tuhan, tapi dia tidak atau sering tidak takut Tuhan. Sehingga pelanggaran dianggap biasa. Pak, Bu, terutama yang baju merah dengar baik. Hari ini kan merah. Haleluya. Betul. Saudara jangan bangga dengan pelayanan kalau Anda tidak takut akan Tuhan. Amin. Berapa banyak gereja hancur, berapa banyak persekutuan pecah, berapa banyak hamba Tuhan yang memulai karirnya dengan baik, tetapi maaf. Akhirnya hancur karena apa? Kiblat pelayanannya berbeda. Wahyu pasal 2, tolong multimedia.
Wahyu pasal 2. Ayat 1 dan seterusnya. Wahyu pasal 2. Saya harap Bapak Ibu suatu ketika pergi ke tempat ini. Saya udah beberapa kali ke tempat ini. Siapa yang rindu ke Turki? Tidak apa-apa, pertama rindu, lama-lama berdoa, begitu loh. Terakhir Efesus, gak ada GKS Jemaat Efesus. Tidak ada GBI Jemaat Efesus. Ada apa dengan Efesus? Ini bukan orang sembarangan loh saudaraku. Ini orang-orang yang hebat. Kota mereka itu megapolitan dan mereka takut akan Tuhan. Dan selanjutnya aja berkata demikian. Inilah firman dari Dia, artinya dari Yesus, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua tolong. Ayat yang kedua, aku tahu segala apa? Bilang kanan kirimu, dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Saudara bisa maaf bohong Ibu Seli, saudara bisa bohongin Pak Ian, tapi saudara bisa bohongin Tuhan. Amin. Kita bisa drama di mimbar ini saudaraku, kita bisa drama ketika melayani Tuhan, tapi ingat saudara bisa bohong di hadapan Tuhan. Makanya puji Tuhan kalau boleh ini syutingnya sekali waktu syuting jemaat Bu. Karena jemaat biasanya kalau nangis biasa di syuting langsung teriak-teriak. Agak drama sedikit begitu. Karena di gereja saya juga begitu. Pertama haleluya begitu syuting, wah haleluya gitu. Bilang kanan kirimu jangan suka pura-pura. Haleluya. Oh itu berlaku juga buat pendeta. Kalau followernya banyak, banyak yang diupdate. Aduh, udah ada dusta lah. Haleluya, ini benar gak sih Bu? Benar ya? Benar, soalnya aku juga begitu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, artinya hidupnya lurus. Bahwa engkau telah mencobai mereka dengan menyebut dirinya rasul. Ingat, hari-hari ini banyak orang yang mengaku dirinya rasul, nabi, nubuatan, segala macam. Padahal kalau tidak digenapi, Alkitab bilang apa? Itu dusta dan datang dari setan. Terus tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka apa? Ingat loh, penyesatan selalu datang dari dalam. Bukan dari luar gereja, dari dalam gereja. Yang setuju katakan amin. Makanya hati-hati, hari-hari ini saya ngajar dimanapun juga harus sola scriptura. Back to the Bible. Kalau nggak ada Alkitab, sudahlah. Sekarang banyak pendeta yang temanya itu cocok logi. Cocok logi, you know cocok logi? Dicocok-cocokkan. Iya, bilangnya Alkitabiah padahal ayat-biah. Ayat 1 diperkosa, dijabarkan. Itu namanya ayat-biah, bukan Alkitabiah. Dan itu banyak terjadi, dan itu banyak penggemarnya. Karena senang, pulangnya berkat, dipulihkan segala macam. Tapi sorry hari ini khotbah saya keras. Haleluya. Ini amin yang sini tuh. Oke. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ayo yang ketiga. Pencet Mas. Oke. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena apa? Namaku, dan engkau tidak mengenal. Luar biasa loh ini. Klik ayat yang keempat. Namun demikian aku apa? Mencela engkau. Karena engkau telah apa? Pak Bu coba kira-kira coba lihat. Sedemikian hebatkah kesalahan jemaat Efesus sehingga Tuhan mencela jemaat Efesus hanya karena apa? Kasih. Ketika saya jabarkan ayat ini di Efesus saudaraku, saya hampir apa yang mau saya sampaikan kepada jemaat? Puji Tuhan, Allah adalah Tuhan yang memperlengkapi. Amin. Coba saudara simak baik-baik, saya percaya kok saudara sering baca ayat ini. Apa alasannya Tuhan mencela luar biasa hanya karena apa? Kasih yang semula. Kira-kira apa coba? Allah adalah kasih, betul? Jadi kalau orang kehilangan kasih sama dengan orang kehilangan apa? Allah itu sendiri. Jadi agama, pelayanan hanya untuk apa? Memuaskan liturgi. Datang ke gereja hanya karena hari Minggu daripada kosong waktunya. Betul? Anda menyembah Tuhan ya karena teman nyembah, kalau nggak nyembah bagaimana? Ini yang bahaya saudara yang dikasihi Tuhan.
Jadi mari kita koreksi bahwa Allah mencela kita ketika kita kehilangan kasih. Nah kasih itu adalah bahan dasar daripada Allah itu sendiri. Makanya kalau saudara mencari kasih kepada Allah, saudara akan gak dapatkan. Karena Allah sendiri itu adalah kasih. Ngerti tidak sampai di sini? Amin. Gak mungkin Anda ibadah tapi judes. Jangan pelototin saya, biasa aja. Haleluya. Gak mungkin ada ibadah wajahnya jutek. Itu gak ada kasih. Amin. Loh banyak loh orang gereja gak ngomong sama orang gereja. Betul gak? Aduh deh, bilang kanan kirimu. Gak ada dusta di antara kita. Haleluya. Amin. Betul. Coba kita berantem sama kawan-kawan, kita nggak enak sama teman, nggak pergi ke gereja. Kalau Anda punya masalah dengan orang lain, kenapa Tuhan dikorbankan? Betul tidak? Ya, nggak dapat aqua pindah gereja, nggak dapat nasi padang, ngambek. Kalau kepengen makan enak, beli. Haleluya, emang gereja panti sosial? Bukanlah. Tetapi Tuhan ingatkan kita, jangan sampai pelayananmu kehilangan kasih. Bu, Pak, kalau Anda mengaku hamba Tuhan, tapi engkau tidak pernah merasakan sakit yang betul-betul sakit, tapi engkau tidak balas. Kalau engkau masih membalas, engkau bukan hamba Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan sakit yang betul-betul sakit, tapi tidak membalas, Anda baru hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan angkat tangan. Waduh gini-gini. Pak, Bapak enggak tahu sakitnya tuh di sini, Pak. Saya enggak peduli di sini, kayak di sini, kayak di sini. Yang penting jangan membalas. Amin. Kalau Pak Yan kan punya pameo, iman boleh berubah tapi ini belum. Kan enggak ada Pak Yan jadi aman. Dia tangannya lagi saya. Nah saudaraku, kan ini temanya di 2 Korintus 5 ayat 17 toh. Bagi Tuhan gak ada yang sukar. Tapi kita lihat yuk. Saya akan sampaikan, tadi malam saya koreksi pembelajaran ini. Saya dibawa tentang doa-doa yang ditolak Tuhan. Yang ditolak Tuhan. Kalau doa dijawab Tuhan mah gampang mah. Biasanya baru bertobat, dengar saya. Baru bertobat, doanya gampang dijawab Tuhan. Betul tidak? Tapi semakin kita masuk dalam Tuhan, ya ini wajah-wajah ini, wajah bergumul ini. Tapi kan tadi lagunya hebat. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Alkitab bilang begini, orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, dia seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Betul? Kita terbang seperti apa? Nyatanya kayak emprit. Betul? Nyanyinya kayak Raja Wali, tapi karakter kita kadang-kadang kayak emprit. Kalau orang gampang tersinggung itu orang gampang putus asa itu emprit. Doanya nggak dijawab. Hai, jangan ditunjukin inilah. Aku malu lihat wajah saya. Saya kalau ada orang sebelah lihat YouTube saya itu, aduh nanti aja. Karena yang ngomong ada di sebelahnya. Kadang-kadang saya tidak senang dengar suara saya. Ya saudara ini kasih Tuhan. Kalau Anda betul-betul mengalami yang namanya seperti Raja Wali, percayalah. Sekalipun jawaban belum engkau dapatkan, Tuhan tetap bertanggung jawab atas masa depan saudara. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Coba buka Kejadian. Kejadian. Kacamata saya kemana ya? Kejadian 17. Gak ada Bu. Kejadian 17 ayat 18 sampai 19. Sorry. Plus. Wih, kacamatanya sama. Saya cantik pakai ini. Kok kecil ya? Oh iya benar. Kejadian 17 ayat 18 sampai 18. Kejadian 17 ayat 18 sampai 19. Oke, haleluya. Saya kasih contoh pertama Abraham. Puji Tuhan yang khotbah namanya Abraham. Amin. Dan Abraham berkata kepada Allah, artinya doa Abraham.
Kelihatan? Enggak apa-apa, sekarang saya kelihatan itu gede. Coba lihat, sekiranya siapa? Siapa Ismail? Siapa Ismail? Anak yang lahir tidak direstui oleh Tuhan. Oh kan gak enak jawabannya kan? Siapa Ismail? Abraham mendeklar di hadapan Tuhan. Dia berharap saudaraku ayat ini ditulis. Ismail sudah berusia 13 tahun. Dan Alkitab dalam kitab Kejadian dinyatakan apa? Ismail masih netek. Padahal giginya udah 8. Iya masih netek dia. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Abraham berdoa saudaraku supaya apa? Supaya Ismail diizinkan menjadi apa? Generasi daripada Abraham. Tuhan izinkan tidak? Lihat ayat yang ke-19 tolong. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, tidak. Kenapa tidak? Melainkan dari istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunan. Kenapa bukan Ismail saudaraku? Karena Ismail dilahirkan bukan karena perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tetapi karena anak daging yang diinginkan oleh Abraham. Tidak gampang loh. Kejadian 1:26 apal? Siapa di sini yang belum menikah? Coba angkat tangan. Dan maksudnya anak-anak muda. yang masih muda. sorry. Yang generasi saya enggak usah angkat tangan. Aku tanya yang muda. Oke. Pak Ian muni angkat tangan. Kejadian 1 ayat 26 berkata demikian. Diberkati dahulu baru beranak cucu. Kalau tidak seperti ini. Ismail disodorkan oleh Abraham di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan orang perjanjian yang aku nubuatkan. Pak, Bu, kenapa kita sering gagal? Karena kita melakukan menurut kehendak daging kita. Bukan menurut kehendak Tuhan. Paham sampai di sini? Amin. Saudara nggak usah lihat gini, Pak dia nggak percaya Yesus kok, tapi kok diberkati luar biasa. Mazmur 127 berkata apa? Hanya berkat daripada Tuhan yang membawa kita dalam keselamatan. Amin. Pak orang lain bukan orang Kristen sehat kok. Orang Kristen kadang-kadang kalau makan nggak punya ukuran. Makanya sering sakit. Coba aja kalau makan gratis. Kalau ngambil itu kayak Gunung Semeru. Seolah-olah takut kehabisan. Padahal nggak habis. Padahal doa Bapak kami bilang apa? Berilah makanan kami hari ini yang. Nah kita sering makan dan tidak cukup. Minggu lalu saudaraku, mama mertua saya jatuh. Jatuh sampai sekarang dia di kursi roda. Dan pangkal paha kirinya patah. Jadi sekarang saya tiap pagi saya harus mandikan beliau, tiap pagi saya harus ngelapi beliau dan ya sudahlah. Ya itu mama mertua saya. Saya lakukan ini karena saya dulu gak sempat merawat mama saya. Mama mertua saya adalah mama saya. Kalau dipegang Debbie mana gak mau Bu. Karena Debbie megangnya sambil marah. Ya biasanya anak gitu. Apaan sih mama ini? Udah diurus rewel lagi. Aduh. Jadi setiap pagi saya harus urus mama saya, harus jemur dia, dorong dia, mandiin beliau. 2 hari sekali saya keramasi, setiap hari. Setiap hari saya lakukan begitu. Saya tidak akan ngambil pelayanan yang lain sebelum urus mama saya. Buat saya itu adalah calling. Kok gak ada amin? Oh ya, tiap pagi, tadi pagi sebelum khotbah saya juga begitu. Saya jemur beliau, saya apapun mintanya. Siapa anak-anak yang masih punya orang tua angkat tangan. Anak-anak, kalau orang tua minta apa-apa jangan pernah tolak. Selama itu seturut dengan kehendak Tuhan, betul. Kalau mama minta es jeruk jangan bilang jangan mah, berdoa dulu mah.
Gula mama kan tinggi, ya dikurangi dong gulanya. Betul? Mamanya aku kepengen makan bebek goreng, jangan mah kolesterol, ya sedikit aja. Ada orang bilang tenang mah. Nanti kalau mama mati, kuburannya saya bangun yang bagus, gak ada gunanya. Betul? Orang berlomba-lomba bangun kuburan gak ada gunanya, itu bangkai. Kalau ingin membahagiakan orang tua, sekarang. Kok gak ada amin? Ya, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, Abraham ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia menyodorkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Coba lihat sekarang kisah berikutnya. Sorry ya, saya bukakan sebentar. Buka Ulangan 3:25. Ulangan 3:25 dan 26. Ulangan pasal 3 ayat 25 dan 26. Ulangan. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai. Kisah siapa ini kira-kira? Musa. Tanah pegunungan yang baik itu dan gunung apa? Masuk akal nggak permintaan Musa, saudaraku? Masuk akal. Kenapa? Karena Musa sudah 40 tahun tak putar-putar. Di mana? Di padang gurun. Bangsa yang degil, tegar, tengkuk. Ketika Musa mencari Ten Commandment, justru bangsa Israel apa? Membuat lembu emas. Kerinduan Musa jelas kok. Aku kepingin melihat tanahnya yang dijanjikan. Masuk akal? Masuk akal. Betul nggak? Kalau kita melayani, terus minta diberkati Tuhan, masuk akal nggak? Tapi kalau sampai hari ini belum diberkati, kira-kira salahnya Tuhan atau kita? Kalau kita melayani saudaraku, kepengen disertai dengan tanda dan kuasa, tapi nggak kita dapatkan itu, kira-kira masuk akal nggak permohonan kita? Masuk akal. Tapi harus kita pelajari lebih dalam, kenapa sampai Tuhan nggak kasih kepada kita? Betul nggak? Coba lihat ayat 26. Ayat 26, Anda nggak konsentrasi, hilang ini pengetahuan. Harus konsentrasi penuh nih. Tetapi Tuhan apa? Murka terhadap Musa. Oleh karena kamu tidaklah mendengarkan permohonanku, Tuhan berfirman kepadaku, marah lo Tuhan, cukup. Jangan lagi bicara perkataan itu dengan, Bu Pak lihat saya sebentar. Ada kalanya Tuhan bosan dengar doamu. Betul. Karena doa yang engkau minta sudah tidak paralel dengan keinginan Tuhan, tapi sudah tetap minta bertalu-talu. Hati-hati loh. Arti Matius 7 ayat 7 cari dapat ketok bukakan. Itu bukan berarti doa yang flat. Doa yang sama. Tuhan pokoknya aku diberkati. Pokoknya. Kalau nggak diberkati Tuhan salah gitu. Halo. Amin. Ya. Musa masuk akal. Ayo tanya jawab sekarang. Kenapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Hah? Marah. Betul tapi tidak itu tujuannya. Ada lagi? Tidak melakukan firman Tuhan. Oke, betul tapi masih kurang tepat. Ada lagi? Kenapa Musa tidak masuk? Jangan bilang tidak punya visa loh. Aku pulang ini khotbah ini. Aku pernah tanya, iya Pak Musa visanya ditolak, capek deh. Kenapa Musa tidak masuk? Saya kasih tahu sekarang betul-betul kasih. Ini pelajaran penting biar nanti kita tidak nyasar. Sola Scriptura. Buka kitab Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Ini jawabannya. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-10. Haleluya, puji Tuhan. Bilangan 20 ayat 10. Coba lihat. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Berkatalah Musa kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Ini loh dosanya Musa. Saya percaya saudara belum begitu ini. Coba lihat baik-baik. Apakah kami harus? Kalau ayat ini kita baca, seolah-olah yang melakukan mujizat mengeluarkan air dari batu siapa? That is a point. Ini poin utamanya.
Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian karena dia melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan. Musa mencuri kemuliaan Tuhan. Musa dan Harun seolah-olah memposisikan dirinya, merekalah yang membuat air itu keluar dari batu. Pak, Bu, yang baju merah dengar baik. Lagi-lagi baju merah. Amin. Merah kan bukan berarti ganjar kan? Maksudnya apa iki? Bapak Ibu lihat saya sebentar. Yang jadi masalah saudaraku, jangan pernah kita sedikit pun mendompleng, mencuri, ikut-ikutan kemuliaan Tuhan. Kita ini hanya hamba. Betul? Kita ini hanya hamba. Tidak ada yang hebat dalam kita. Saya ulangi sekali lagi. Saudara nggak perlu kagum sama pendeta. Siapapun pendeta itu, mau yang kurus, gemuk, pendek, tinggi, tidak jelas, pokoknya tidak usah kagum. Haleluya. Karena kan ada tanya pendetanya khotbah gemuk atau kurus. Ini kan susah. Ternyata kurus kering kayak teri Medan. Aduh, pendeta nggak diberkati. Saudara salah bahwa pendeta itu tiap hari puasa, senggol tumbang. Haleluya. Haleluya. Betul? Ternyata pendetanya godek sekali, jalan pun susah kayak orang sunat. Mulai kita hakimi, ini pendeta babi aja dimakan, capek deh. Pendeta kurus salah, pendeta gemuk dihakimi. Pendetanya tadi dalam naik angkot apa naik mobil sendiri? Waduh, Grab. Pendeta nggak diberkati. Iman saya punya Innova Zenik. Betul? Irit soalnya Pak ya, irit. Ternyata pendetanya datang naik Alphard. Perpuluhan jemaat dimakan semua. Capek deh. Bilang kanan kirimu jangan suka ngomongin pendeta. Bilang kanan kiri meski baik-baik sama pendeta. Haleluya. Yang susahnya itu enggak ngasih tapi ngomongin Bu. Itu banyak Bu. Betul, masa pendeta celana hitam bajunya kuning, urusan apa? Ngasih juga enggak, ngomongin lagi. Coba lihat, dengarlah kepadaku hai orang-orang doraka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Ingat loh, Musa tidak masuk bukan karena amarah semata, Musa tidak masuk bukan karena tegar, degil segala macam, tapi Musa enggak masuk dalam perjanjian karena apa? Sombong, mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Anda jadi pemuji, bagus. Mungkin suaramu kayak malaikat. Tapi dengar, audiens semua bukan jemaat. Saudara nggak bisa, saya mau menikmati pujian penyembahan. Nggak ada itu, nggak ada ayatnya. Nggak ada. Kalau ada yang ngomong gitu salah. Yang menikmati pujian penyembahan kita bukan jemaat. Yang menikmati pujian penyembahan kita adalah sorga. Amin. Loh iya, malaikat itu yang paling jelek, yang paling fals suaranya udah kayak Whitney Houston. Betul? Lah kita penyanyi hebat kadang-kadang sumbang. Tapi Tuhan bilang begini, ketika malaikat sedang menyembah, ada anak Allah menyembah di GKS, di gedung Atria lantai 5. Tuhan bilang gini, diam malaikat, aku pengen dengar anakku menyembah. Wow. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Makanya kalau nyembah Tuhan jangan aneh-aneh nyembah. Aduh, yang menikmati penyembahan saudara bukan Pak Yan. Haleluya, Pak Yan kan jauh jadi gak dengar, puji Tuhan. Kerungu. Jadi yang menikmati pujian penyembahan kita siapa? Surga. Makanya jangan pernah main-main di hadapan Tuhan dan jangan pernah mencoba mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Mari datang berbondong-bondong, ada hamba Tuhan bisa menyembuhkan. Itu bohong. Gak ada hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Tuhan, kita ini apa? Alatnya. Amin. Ada ibadah, mari ibadah ini menolak resesi. Siapa? Kita nolak resesi. Kalau ada yang begini jadiin aja Menteri Keuangan. Kenalin sama Pak Jokowi. Amin. Kita tidak utang negara ini. Haleluya. Bener nggak? Nanti pulang berlimpah-limpah. Apa nih limpah? Masalah pasti ada, tapi dekat dengan Tuhan. Dengan sayapmu
Haleluya. Amin. Aduh kok malu-malu gak enak ya. Jadi Musa gak masuk kenapa? Karena apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, coba lihat. 2 Samuel 12 ayat yang ke-16. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-16. Ada Daud di situ. Ya. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena siapa? Siapa anak ini saudaraku? Siapa anak ini? Ini anak saudaraku didapati karena maaf Alkitab bahasa Indonesia saja sopan. Sebenarnya Daud sedang perkosa istrinya orang. Oh ya, itu Alkitab yang sesungguhnya. Semua orang berperang, semua orang mengalahkan orang Amalek, semua orang mengalahkan orang-orang Feris, Yebus. Tapi Daud pakai sarung. Di lantai 2. Sarungnya cap gajah. Otah. Dia lihat, sarung lihat di lantai 2. Ngelihat itu nona cantik, no. Ngana siapa penama. Waktu Daud berkuasa, siapapun perempuan yang diingini tidak bisa ditolak. Itu jam kerajaan. Betul? Muncullah ibu Bathsheba. Betul, cantik, betul. Cantik. Daud bilang, siapa dia? Ya siapa dia kan gitu kan. Diambil saudaraku dan betul akhirnya diperkosa oleh Daud. Hamil 2 bulan. Daud berkata kepada Tuhan. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Pertanyaannya, doa Daud dijawab tidak? Ada doa-doa biasa yang dinaikkan oleh orang-orang biasa. Ada doa-doa biasa yang dinaikkan orang-orang luar biasa. Ada orang-orang luar biasa, doanya biasa. Daud luar biasa. Tapi doanya doa biasa. Dan Tuhan tidak jawab. Kenapa saudaraku? Karena Daud mengambil istrinya orang. Istrinya Uria. Bahkan Daud saudaraku mengutus Uria pergi ke medan peperangan. Tujuannya apa? Paling depan pasukan infanteri supaya mati. Kenapa Daud lakukan itu? No, karena Daud diperlakukan seperti itu oleh Saul. Betul? Saul menginginkan supaya Daud mati, ditaruh di paling depan. Tapi Alkitab berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Daud ditaruh di pasukan depan, dia menang. Dia lakukan seperti itu atas Uria. Ingat, yang menjawab Alkitab harus Alkitab. Betul? Tapi tujuan Daud jahat supaya Uria mati. Itu pembunuhan berencana 20 tahun penjara di Indonesia. Loh iya, ada sini sarjana hukum. Pembunuhan berencana 20 tahun. Dan betul mati saudaraku. Karena gini loh, Daud berdoa supaya anak yang dikandung Bathsheba menjadi generasi untuk menggantikan Daud menjadi raja. Tuhan berkenan? No. Orang besar berbuat dosa yang biasa. Gini loh Bapak Ibu, kita meskipun lahir baru yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kita bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Pertanyaannya diampuni enggak kalau bikin dosa? Diampuni. Daud pun diampuni. Makanya dengan rahim yang sama, lahirlah Raja Salomo yang luar biasa. Tapi ada pertobatan. Bayangin loh, Abraham tidak dijawab doanya. Daud tidak dijawab, Musa tidak dijawab. Bahkan kalau saudara lihat baik-baik, Yesus ada doa yang tidak dijawab. Ya, cawan ini biarlah berlalu daripada-Aku. Dan Tuhan tidak mau cawan tetap harus diminum oleh Yesus. Elia sudah bunuh itu 450 Nabi Baal. Dia bantai 400 Nabi Asyera, betul tidak? Hebat gak? Hebat. Kalau Anda pergi ke Israel ada namanya Karmel. Karmelit the high place.
Gunung gugusan anggur Tuhan, itu namanya Karmel. Karmelit, kawan-kawan Katolik pasti tahu ini. Karmelit, Karmel, the high place, menara doa. Mesbah. Tetapi ketika dia sudah mengalahkan 450 nabi Baal, 400 nabi-nabi Asyera, ada surat ancaman yaitu dari Isabel atau Isabel. Itu perempuan paling nyebelin yang ada. Dia bilang begini, kalau hari ini jam yang sama, tidak kau buat seperti Baal yang telah kau bunuh, jangan panggil aku Isabel. Memang kadang-kadang ancaman perempuan itu lebih hebat. Haleluya. Betul nggak? Kita boleh pakai jas di luar, Bu. Kalau tidak di rumah, cuci baju, cuci, Bu. Aduh, kayak buka dusta aja, saudara. Sama, saya juga korban. Iya. Betul. Kita kalau di luar hebat, saudara-saudara. Bilang, yes. Di rumah, tolong, piring kotor mati. Aduh, betul, tidak ada dusta di antara kita. Saya juga mengalami korban yang seperti itu. Ya, tapi dulu sekarang sudah mulai berubah itu saya, puji Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Oh iya, sekarang saya batuk saja kopi keluar. Kopi keluar. Kopi sidik kalang nih. Kalau batuk 2 kali puji Tuhan, jengkol keluar. Kalau batuk-batuk, ngana pergi dokter sana, mati. Aduh, mati gue. Haleluya. Loh iya, Elia juga begitu. Dia ancam sama Isabel, dia lari ke padang gurun. Dia bilang, apa Tuhan? Lebih baik aku mati saja. Aku tidak lebih baik daripada penerusku. Tuhan bilang apa? Bangun, makan itu roti. Perjalanan masih panjang. Doa Elia pun tidak dijawab Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo. 2 Korintus 5 ayat 17. Haleluya. Mana? 2 Korintus 5 ayat 17. Tidak enak pakai kacamatanya Bu Seli, terus malu saya. Ya, coba lihat. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah apa? Siapa yang dalam Kristus? Bilang kanan kirimu, jangan lupa kamu Kristen. Bilang kanan kirimu, jangan lupa kamu anak Allah. Kalau Anda menyadari anak Allah, harusnya tidak ada kesombongan yang kita perlu pertahankan. Kalau Anda anak Allah, harusnya Anda menghargai perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Anda anak Allah, Anda harus berpikir seperti Allah berpikir. Amin. Tapi kalau Anda masih mengandalkan kekuatan sendiri, wah. Saya pernah ngajak asosiasi dekan pergi ke Israel. Enggak banyak, cuma 14 orang. Rata-rata profesor, matematika segala macam. Dikhotbahi cuma iya toh. Tapi sekali tanya saya langsung KO. Ya pertanyaannya aneh-aneh. Saya lagi di Garden Tomb, di kubur Yesus, saudaraku, perjamuan kudus. Udah nyanyi luar biasa. Udah kusuk-kusuk berdoa, saya angkat. Inilah tubuh dan darah Kristus. Satu profesor, Pak Pendeta tolong turunkan dulu. Waduh, kenapa? Saya mau bertanya. Waduh, ini lagi perjamuan. Kadang-kadang menggelikan dan menjengkelkan. Tapi kalau nggak dijawab, saya dibayar sama mereka, gimana dong? Turunkan Pak Pendeta, saya mau tanya dulu. Ini mau perjamuan? Ya tapi turunkan dulu. Waduh, saudara sudah duduk lagi. Langsung duduk lagi. Ini kalau Yesus di stop begini, disalib dia ini. Dia tanya begini, Pak Pendeta, benar Yesus waktu itu perjamuannya pakai roti tak beragi? Saya jawab, ya betul. Satu pertanyaan lagi, aduh apa lagi. Kalau Yesus waktu itu makan roti tak beragi, kira-kira berapa kalori? Meneketehe. Yang gini-gini tuh kadang-kadang. Betul. Banyak orang Kristen saudaraku, tanya yang gak penting-penting. Betul kan? Saya pernah melayani gereja, orang kesaksian begini, setiap saya bikin pakai kaos kaki, saya tanya sama Tuhan, Tuhan gak ngurusi kaos kakimu tahu, bau tahu.
Iya kan? Hari ini saya pakai baju apa? Saudara pegawai negeri tidak sesuai dengan seragam, dipecat. Kadang-kadang orang membuat sedemikian rupa saudaraku. Saya mau katakan, orang yang lahir baru hidupnya pasti tertib. Ayo amin dong. Ya. Orang yang berbahasa roh, orang yang punya karyanya roh, pasti tertib. Betul. Gak mungkin habis marah-marah, hurra apa, sandal lama, sandal baru. Gak mungkin begitu. Betul. Gak mungkin orang baru mukul drum misalkan lari ininya, sticknya, terus bahasa roh. Gak ada cerita, gak ada. Gak ada. Kenapa saya marah-marah? Betul. Bayangin kalau istrinya pendoa syafaat. Kayak Winda Bri pendoa syafaat. Betul? Terus berantem sama suaminya pakai bahasa roh. Malaikat bingung. Istrinya dari luar borak. Suaminya bilang, oh do. Pak, Bu, orang yang punya karunia roh. Ini, yang hidup dalam Kristus, hidupnya pasti diperbaharui. Amin. Orang yang hidup dalam Kristus pasti adalah ciptaan. Apa sih ciptaan baru? Itu dia. Ini Pak Yan sudah kasih kode. Apa ciptaan baru saudaraku? Tidak mengingat-ingat masa lalu. Bilang kanan kirimu, tidak usah ingat-ingat masa lalu. Tidak usah. Oh dulu Pak, saya dulu cantik Pak, dulu. Itu sudah 40 tahun yang lalu. Betul. Oh dulu saya cantik Pak, itu tokek lihat kepleset. Itu dulu. Sekarang nikmatilah hidup. Amin. Haleluya. Loh kok belum siap? Pak dulu saya suka berdoa. Itu sekarang suka didoakan. Hati-hati, sudekat itu. Sudekat itu. Kalau sudah minta doa terus sudekat itu. Betul? Dulu Pak saya suka memberi. Dulu. Saiki lali. Pak dulu saya suka ibadah. Sekarang kalau ingat Pak. Harusnya saudaraku, kalau kita menyadari hidup dalam Kristus, hidup kita setiap hari diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan Abraham, apa yang dilakukan oleh Musa, apa yang dilakukan oleh Daud, tidak menimpa hidup kita. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah, tapi hati-hati pakai ayat ini. Ada orang berantem saudaraku suami istri datang kepada saya. Pak, bolehkah saya berdoa Pak, yang lama biarlah berlalu. Loh, yang itu gak boleh. Jangan, yang itu gak bisa. Loh, tapi ayatnya bilang gitu Pak. Ya tapi bukan untuk itu. Dia marah-marah terus Pak, saya doanya ini Pak. Biarlah yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jangan, itu bukan untuk itu. Betul? Ini untuk apa? Untuk cara hidup kita yang lama. Kalau dulu jatuh. Kalau dulu ibadah suka ngomongin orang, sekarang suka ngomongi kebaikan Tuhan. Amin. Kalau dulu suka nyinyir, sekarang apa? Suka muji Tuhan. Amin. Kalau dulu persembahannya cuma 50.000, gemeter lagi ngasihnya. Bu, Pak, uangmu 500.000 bawa ke Zara nggak jadi apa-apa. Betul, daster aja nggak dapat di sana. Di Zara nggak dapat 500.000, tapi kalau di gereja 50.000, Tuhan, Engkau tahu pergumulanku Tuhan. Guncang ini gedung. Capek deh. Betul? Kalau dulu ngasihnya sedikit, sekarang ingat firman Tuhan. Camkanlah ini, barang siapa menabur sedikit, kepadanya akan menuai sedikit. Amin. Barang siapa menabur banyak, kepadanya akan diberikan kelimpahan. Saya sering doa, dengar doa di mimbar ini begini.
Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Ayatnya nggak ada. Ayatnya nggak ada. Jangan bohong di gereja. Betul? Barang siapa memberi kepadanya akan kalau enggak memberi, kasihan dulu. Ya nggak dikasih. Betul? Anda enggak beri pengampunan ke orang lain, tapi kepingin diterima, nggak ada rumusnya. Hari ini saudara tabur daging. Suatu ketika Anda akan tuai penolakan. Hari ini saudara tabur kebencian. Suatu ketika saudara akan tabur yang namanya dendam. Tapi kalau hari ini kau tabur kebaikan, mungkin engkau enggak tuai. Tapi anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Sekali lagi, jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang lama sudah. Pertanyaan saya satu saja. Sudahkah kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup? Atau sampai hari ini kita hidup hanya mengikuti maunya kita? Itu pertanyaannya. Boleh enggak saya berdoa buat saudara yang rindu mengambil keputusan, Tuhan aku mau hidup baru. Seperti yang kau kehendaki. Supaya sisa hidup yang aku hidupi, aku pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara mau? Saudara mau didoakan untuk begini? Kemarin saya KKR di sama Boy itu pergi di Gunadarma. Saya tanya, siapa di antara kalian yang rindu hidup diperbarui? Hidup seperti Yesus hidup. Yang namanya mahasiswa, saudaraku, anak muda. Itu lawatan Tuhan luar biasa. Anda pelayan Tuhan. Anda hamba Tuhan. Ingat, kesempatan selalu tidak selamanya datang untuk kali yang kedua. Paham saudaraku? Kalau hari ini saudara memutuskan diri, Tuhan, aku mau ayat ini digenapi. Aku dalam Kristus, hidupku baru, yang lama sudah berlalu. Dan Tuhan akan berikan kita kemampuan demi kekuatan. Saudaraku, di depan sana tidak semakin baik. Di depan sana tidak semakin kondusif. Tapi kalau Anda berjalan dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Bangkit berdiri. Dengan sayapmu ku terbang di tengah hidup, ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat mati, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya minta satu ayat saja, tolong tampilkan Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Boleh yang suami istri sekarang berdekatan duduknya? Kakak adik berdekatan boleh? Oh iya, Vita sama Kak Lina kakak adik, haleluya. Coba tayangkan Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Coba lihat baik-baik ayat ini. Saya mau bacakan, saudara lihat semua. Karena itu hendaklah kamu saling apa? Coba bilang kanan kirimu. Kalau aku ada salah, jangan simpan kesalahan. Saudaraku, sepertinya ini sepele, dengar baik. Dosa tidak mengampuni. Itu dosa yang serius. Kalau Anda tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Kalau Bapa tidak mengampuni, saudara mau tinggal di mana? Nangkep? Saya bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Artinya apa? Setelah pengakuan dosa,
Saling mendoakan. Tidak bisa seorang suami nuntut, kamu kan pendoa istriku, kamu berdoa buat saya. Nggak bisa, suami pun harus berdoa buat istri. Karena konteksnya adalah saling mendoakan. Kalau hari ini doamu belum dijawab, jangan-jangan Anda egois loh. Kalau sampai hari ini doamu nggak mendapatkan percepatan, jangan-jangan kita kepingin menang sendiri. Saya lanjutkan. Saling mendoakan supaya kamu apa? Siapa di sini yang sakit? Maaf, bukan fisik. Mungkin pernah tertolak. Mungkin pernah terlukai. Mungkin pernah dikecewakan. It is yours. Ayo lakukan tindakan iman. Amin. Lanjut. Doa orang yang benar. Siapa benar? Orang yang mengaku dosa. Siapa yang benar? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapa yang benar? Tidak menyimpan luka dalam hatinya. Koma, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Siapa yang rindu doa-doanya dijawab Tuhan? Ayo. Siapa yang rindu dijawab doa-doa? Boleh saya tantang saudara? Sekarang minta pengampunan di hadapan Tuhan. Yuk, yang sapa suami, istri, kakak, adik, teman bergandengan tangan. Minta ampun. Tuhan, mungkin ada perkataan sadar atau tidak pernah saya lakukan. Sehingga apa? Sehingga orang lain tertolak. Pak, Bu, ada kalanya mulut kita ini jahat. Ada kalanya perkataan kita menyakiti hati kita. Dan gak jauh mungkin anak kita. Dan gak jauh mungkin kakak kita. Dan gak jauh mungkin suami kita tertolak. Tapi itu satu iota engkau simpan maaf. Doamu tidak perlu dijawab Tuhan. Amin. Dan Alkitab berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya berdoa, doanya orang GKS, jemaat GKS hari ini, bukan besok, dijawab Tuhan. Amin. Siapa yang mau dijawab Tuhan? Ayo, yang ingin dijawab Tuhan, maju yuk saya doakan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak